Ya, setelah Presiden Joko Widodo, pejabat tinggi negara hingga selebritas terkenal tanah air divaksin pada tanggal 13 Januari. Saham farmasi menjadi sorotan karena setelah kick-off vaksin ini dimulai, saham-saham farmasi di Indonesia serentak anjlok hingga ARB atau auto reject bawah. Dan untuk mengulasnya, kami juga sudah terhubung dengan CEO and founder Astronaci Internasional, Gema Guyardi. Selamat pagi, Pak Gema. Selamat pagi. Ya, Pak Gema, ini banyak sekali retail yang nyangkut di pucuknya saham farmasi karena melihat sentimen positif ya pada awal minggu ini vaksinasi nasional diawali oleh Presiden Joko Widodo yang divaksin. Ini juga menggemparkan seluruh dunia karena pertama kalinya vaksin Tiongkok digunakan secara massal di luar Tiongkok sendiri. Tetapi saham farmasi hampir semuanya anjlok, bahkan ada yang disuspensi. Bagaimana analisa Anda? Oke, selamat pagi pemirsa. Kalau kita melihat ya, teori dasar price action discount everything ini yang paling penting. Kemudian kedua, filosofi trade what you see, not what you think. Ini menjadi satu filosofi dasar di mana yang namanya vaksin itu merupakan akhir daripada euforia. Jadi sebelum vaksin itu harga naik dan tanggal 13 itu pas bertepatan dengan New Moon Phase itu di mana Pak Jokowi divaksin pertama kali. Di Astronaci sendiri kita untuk all client sudah sampaikan bahwa siap-siap profit taking dan itu terjadi. Karena berdasarkan apa yang kita lihat harga sudah mencapai area resisten kuatnya berdasarkan dari Fibonacci level. Terus kemudian resisten-resisten itu sudah dicapai justru menjelang vaksin itu disampaikan dan ini mengkonfirmasi konsep bahwa price action discount everything tadi. Ya, dan kalau kita lihat dari sisi value, kenaikan yang luar biasa itu didasari hanya karena euforia. Dan orang akan selalu berpikir setelah Pak Jokowi divaksin itu harusnya lebih naik lagi. Dan inilah kesempatan digunakan untuk profit taking dari beberapa dana-dana besar yang ada di market. Jadi ini masyarakat perlu tahu bahwa di dalam market itu buy on rumor, sell on news itu benar-benar terjadi. Price action discount everything, kalau harga sudah naik dan mencapai resisten yang sangat kuat, apapun beritanya, Anda mesti siap-siap untuk profit taking, justru jangan beli lagi. Yang sangat memprihatinkan adalah di Indonesia ini terlalu banyak influencer yang justru memanfaatkan orang-orang yang tidak mengerti, justru mereka menjual news, menjual euforia ini untuk mereka yang akan jual ke market. Jadi yang kasihannya justru investor-investor pemula nih. Iya, sebelum kita masuk ke influencer nih ya Pak, kita ingin tahu dulu ini, berdasarkan analisa Anda, tren saham farmasi ini apakah masih menguat dan kapan akan terjadi bottom price atau momentum yang tepat bagi para investor untuk masuk lagi ke saham farmasi? Pertanyaannya bagus banget. Kita ambil satu contoh di Kimia Farma. Kimia Farma secara keseluruhan masih bergerak di dalam tren bullish. Itu terlihat jelas sekali. Dan bottom yang kita hitung berdasarkan Astronaci itu adalah planet Mars conjunction Uranus tanggal 20. Itu nampaknya akan menjadi bottom. Dan sekarang terjadi gap down lagi ya. Saya prediksi hari ini mulai terbentuk candle berwarna hijau. Tetapi target support yang bisa Anda perhatikan adalah 5.350 sampai 5.450. Dan pada tanggal 19 sampai tanggal 20 itu adalah yang kita proyeksikan sebagai area bottom formation di mana Mars conjunction Uranus menjadi salah satu faktornya dan setelah itu bergerak di dalam kondisi sideways sebelum naik kembali. Oke Pak, jadi kita balik lagi nih tentang influencer ya. Belakangan ini juga marak terjadinya influencer yang mempromosikan saham ya. Seperti vaksin kali ini juga mengundang influencer atau mereka bilang ini KOL untuk melakukan vaksinasi. Tetapi ada beberapa saham setelah di-mention malah berbalik arah dan banyak investor pemula juga menjadi korban karena hanya mengikuti rekomendasi influencer yang berpotensi juga tidak terlalu paham dengan pasar. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Jadi ini era baru, kita menyebutnya koronial. Jadi banyak trader saham karena corona. Itu kita tidak bisa pungkiri. Tahun 2020 itu banyak peserta Bursa Efek Indonesia masuk karena corona dan ini dimanfaatkan. Yang namanya konsep pump and dump, menjual emiten secara retail, artinya mempromosikan seperti itu udah ada sejak tahun 1990-an. Tetapi sekarang dengan adanya TikTok, Instagram ini orang lebih buas lagi di dalam praktek dugaan menjebak investor retail untuk mereka sendiri bisa keluar. Jadi prakteknya adalah mereka mempromosikan saham. Nah, perlu diperhatikan bahwa ada dua ciri-ciri utama. Kalau orang itu memproyeksikan saham, menjual saham, mempromosikan secara masif dan agresif, dia di mana-mana jual saham itu perlu ditanyakan. Walaupun dia punya klien, harusnya kalau misalnya influencer ini atau analis atau provider research itu punya klien, dia tidak akan bocorkan apapun saham yang dia beli ke publik secara masif. Justru kalau orang
mempromosikan saham-sahamnya itu secara masif ke publik, ini patut diduga bahwa dia sebenarnya sedang mencari massa untuk masuk. Sedangkan yang kedua adalah kita melihat kalau saham itu sudah naik kencang, biasanya influencer yang sehat itu justru dia akan kasih tahu buy on weakness, tunggu dulu, jangan beli sekarang, tunggu waktu koreksi. Nah, ciri-ciri influencer jahat adalah semakin naik, semakin dia agresif untuk suruh orang beli. Tujuannya apa? Supaya dia bisa keluar dan orang lain masuk. Karena ini adalah market real, saham hanya akan bisa naik kalau ada supply and demand. Itu patut diperhatikan. Oke Pak, kita lupakan dulu nih tentang influencer ya. Terakhir Pak Gema, Ya. ini kita harus percaya dengan diri kita sendiri tentunya. Tips untuk para investor, apa saja data-data yang paling penting untuk melihat peluang cuan di emiten saham? Apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali gejolak yang harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa menganalisanya sendiri dan juga bisa menghadapi semua gejolak ini, jangan sampai ada panic selling, nanti malah average price-nya up, bukan down. Seperti itu Pak. Ya, nomor satu adalah belilah saham yang baik. Yang baik itu artinya liquidity-nya bagus, ya, jumlah lotnya tidak sering kali hilang-hilangan, fundamentalnya bagus. Jadi kita tetap mengacu kepada value investing. Harga yang di bawah intrinsic value Anda ambil. Yang kedua adalah Anda harus tahu beli di mana. Itu dengan technical analysis Anda harus cari tahu di harga berapa harga itu sebenarnya sudah layak untuk dimasuki. Tentunya setelah kita memilih saham apa yang bagus. Misalnya ketika crash di bulan Maret, saya tetap stay pada Bank BRI karena saya percaya bahwa Bank di Indonesia net interest margin-nya bagus dan potensi non-performing loan-nya itu tidak akan meledak. Kemudian saya melihat dengan technical analysis BRI itu layak dibeli di mana, ya. Dan pada akhirnya dengan Astronaci saya tahu tanggal berapa harga akan naik akan turun, saya ikutin swing-nya. Prinsipnya hanya beli saham yang uptrend dan apabila saham tersebut sudah mendekati area resisten, jangan langsung main tabrak, tunggu terjadinya koreksi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita buy on weakness. Lalu baru kita atur profit targetnya. Dan yang paling penting, setiap kali Anda beli saham pastikan pikirkan kalau gagal bagaimana. Jangan cuma mikir berhasilnya. Kalau gagal Anda bisa cut loss, pindah saham yang lain atau cari harga yang lebih rendah. Itu yang paling penting. Cari harga yang lebih rendah, buy on weakness. Oke, terima kasih CEO and Founder Astronaci International, Bapak Gema Guyardi. Atas ulasannya sekali lagi, mari kita berinvestasi berdasarkan laporan keuangan dan juga data-data fundamental perusahaan. Terima kasih Pak Gema. Terima kasih.